Buah naga, atau dalam bahasa Inggris disebut dragon fruit, adalah buah dari beberapa jenis kaktus, terutama dari genus Helocereus dan Selenicereus. Buah ini berasal dari Amerika Tengah, tetapi sekarang dibudidayakan di berbagai negara, termasuk Indonesia. Ciri-ciri buah naga: kulit buah berwarna merah muda atau kuning dengan sisik hijau yang menyerupai sisik naga sehingga disebut buah naga. Daging buah berwarna putih, merah, atau ungu dengan biji-biji kecil hitam yang bisa dimakan. Rasa manis dan segar, mirip dengan campuran buah kiwi dan pir. Jenis buah naga: buah naga putih Helocereus undatus. Daging buah berwarna putih dengan kulit merah. Buah naga merah Helocereus costaricensis. Daging buah berwarna merah dengan kulit merah. Buah naga orange. Daging buah berwarna merah dengan kulit orange. Buah naga kuning Selenicereus magalanthus. Daging buah berwarna putih dengan kulit kuning. Manfaat buah naga: kaya antioksidan, membantu melawan radikal bebas dan mencegah penuaan dini. Sumber serat, baik untuk pencernaan dan membantu menurunkan berat badan. Kaya vitamin C, meningkatkan sistem kekebalan tubuh. Rendah kalori, cocok untuk diet sehat. Menjaga kesehatan jantung, mengandung lemak sehat dan serat yang baik untuk jantung. Cara mengonsumsi: dikonsumsi langsung setelah dikupas, dijadikan jus, smoothie, atau campuran salad buah. Bisa juga diolah menjadi es krim atau dessert lainnya. Buah naga sangat populer karena rasanya yang enak dan manfaat kesehatannya yang beragam. Ya, ini akan ditanam. Ini tempat lubangnya sudah dibagikan. Tiangnya 2 meter dan lubangnya 40 cm atau setengah meter, supaya sudah kuat. Dan ini ditegakkan supaya tiangnya tegak lurus semuanya. Di tanahnya akan dipadatkan dulu, dikencangkan dulu, dimasukkan dulu. Setelah tegakkan, dimasukkan dengan menggunakan linggis yang itu di pangkalnya. Ini tiangnya harus dilot supaya tegak lurus dan dipadatkan. Prinsipnya setiap tanaman itu dalam kondisi harus aman, tiangnya harus tegak, kencang. Sudah tegak, itu mengelotnya dari 2 sisi. Jadi satu sisi sini, kemudian sisi yang lainnya juga harus dilot juga. Jadi sisi yang lain juga harus dilot juga, supaya benar-benar itu kondisi tegak lurus. Yang dipadatkan sekali supaya kondisi tegak lurus, sudah kencang. Kemudian tanah digali sedikit untuk tempat media tanam. Ini kalau kondisi tanahnya kurang bagus, maka dengan media tanam yang bagus itu akan menjadikan tanaman tumbuh dengan baik. Medianya adalah ada pupuk kandang. Ini pupuk kandang kira-kira 5 kilo. Kemudian diratakan semuanya, kemudian ditambah dengan kapur. Kondisinya adalah ini. Nah, ini kapurnya diaburkan. Nah, ini kondisi kapur ditaburkan. Nah, di sekitar tanaman itu kapur yang diberikan kira-kira sebanyak 2 kilo, karena buah naga suka dengan kondisi pH 6,2 kira-kira.
Dan ini yang kita usahakan. Ini dibentuk dengan cara yang bagus. Sekali lagi bahwa tanaman harus kondisi aman dan nyaman. Nyamannya media yang kita berikan itu disenangi oleh si tanaman untuk tumbuh, dan amannya dengan tiang yang sudah tumbuh dengan baik ini. Setelah tanaman itu kita ratakan, kemudian kita mulai bisa menanam. Kalau ingin menggunakan NPK 100 gram kira-kira bisa ditaburkan atau menyusul belakangan. Nah, inilah bibit yang kita berikan, ditanamkan di semua sisinya, ditanam di semua sisinya. Itu kalau untuk tiang beton ditanamnya agak merapat saja, biar pada sisi yang rapat saja. Di sisi yang buah naga, sisinya ada yang bentuknya ada yang rapat, ada yang ini kondisi rapat semuanya. Nah, ini kondisinya. Nah, ini kondisi semuanya sudah rapat ya. Ada 4 sisi yang sudah digunakan. Ini kemudian kita kencangkan supaya tidak goyang. Sekali bahwa dia juga tanaman itu menggunakan hal yang aman gitu ya. Itu cukup, dan ditalikan. Setelah penanaman, maka stek ini pada umur 1 bulan atau kira-kira 35 hari akan tumbuh dan perlu perawatan. Salah satunya ya membersihkan rumput, kemudian juga menambah pupuk kandang, dan juga menggunakan cangkul untuk membersihkan ini. Bersih dulu. Inilah gulutan yang sudah dibentuk dengan rapi, karena sulur yang tumbuh itu ada tumbuh berapa cabang, dan itu dibiarkan satu saja, dan diusahakan untuk terus menempel kepada tiangnya. Nah, ini dirapikan. Waktu mengikat di pojokan, jangan sampai kena ke tanamannya, sehingga tidak melukai tanaman. Jadi kalau menalikan itu ada di tiangnya, jangan kena tanaman, nanti akan melukai tanaman. Dibikin lurus ya, tumbuhnya tidak terlalu merata. Nah, inilah sudah dirapikan kondisinya. Ke atas nanti tiang akan membentuk sendiri dan melengkung ke bawah. Inilah kondisi tanaman setelah dirawat, kira-kira umur 3 bulan dari perangan sudah panjang.
begini nih. Ini dari kecil, dari muncul di duri ini ada melenisnya gitu, itu sampai jadi bunga itu perlu waktu 20 hari aja. 20 hari kayak gitu ya. 20 hari, setelah 20 hari muncul, terus nanti mekar bunganya hanya malam hari, itu jam 9 malam kira-kira itu bagus sekali karena ini munculnya ini per 2 minggu sekali, bah itu per 2 minggu sekali, dan itu nanti kita juga akan tanda kutipnya kita jual malam hari supaya orang itu bisa melihat ke sini indah sekali. Ada 10.000 bunga mekar, lebarnya sampai 30 cm Pak. Oh ya, 30 cm itu penuh sekali, bagus sekali, bagus sekali. Jadi pada bulan purnama gitu, itu bagus sekali itu. Nah, dari bunga mekar tadi untuk menjadi bisa dipetik kayak semacam ini gitu ya, tandanya bunga sudah merah itu. Kalau masih muda itu hijau gitu ya, hijau. Tapi kalau sudah merah kayak gini nih, itu umurnya 30 hari ya. Itu dari bunga ini, dari kecil ini kemudian jadi bunga ya, ini mekar. Ini mekar, ini sudah umurnya sudah 1 minggu ini, 1 minggu nanti ini perlu 20 hari mekar gitu, mekar gitu. Ya, itu ini sudah dari mekar ini, sudah mekar itu dia perlu waktu untuk menjadi matang itu 30 hari gitu, 30 hari itu di sini. Dan apa dari mekar tadi kemudian menjadi hijau semacam ini Pak. Jadi hijau ini, hijau itu matang merah itu, jadi kalau segini lah gitu. Dan ini semua menggunakan organik ya. Jadi ini seluruhnya bisa segar sekali di sini, seluruhnya segar sekali, dan satu batang ini bisa berbuah ya sampai 125 bisa. Bisa itu. 125 terus nanti mati seperti pisang itu. Enggak, ini bisa umur konon kabarnya sampai 20 tahun. 20 tahun gitu. Kalau bibitnya dapat dari mana? Ini dulu kita ngambil dari Taiwan ini. Dari Taiwan itu ya. Dari bibit sampai bisa berbuah itu. 8 ini terus sehat gitu. Jadi kita harus memetiknya dari atas untuk memotong dia biar buahnya itu rasanya enak ini. Ini begitu kita potong itu langsung terjadi penggulaan di sini ada gitu. Ini karena di sini ada urat kayunya itu. Ada urat kayunya ya. Kita bersihkan ini. Dan guntingnya pun juga khusus ini. Jadi ini kita potong plak gitu. Ini plak gitu. Plak. Nah ini terus bawahnya baru kita jadikan begini. Ini sehat itu. Jadi jangan sampai kulitnya luka gitu. Ini di sini ini buah yang kita potong itu adalah begini nih gitu. Dan ini seluruhnya panjang-panjang ini organik kan. Itulah gitu. Setelah ini layu ini ya, dan ini setelah besar ini nanti mengering gitu ya, itu kita olah bisa untuk jadi teh. Jadi kita juga punya produk teh tadi gitu, dan ini kita tidak melalui proses fermentasi, jadi lebih sehat. Tehnya ini berkhasiat bagus sekali karena apa? Bunga naga ini hanya mekar pada malam hari. Malam hari itu artinya tidak banyak hama gitu ya, binatang-binatang gitu ya yang di situ gitu ya. Kemudian pagi hari dia sudah mengikup lagi. Iya. Jadi cuma sebentar aja, satu malam aja dibanding permainan tadi. Nah, ini sumber seperti madu sebetulnya, banyak tepung sarinya. Tepung sarinya yang bagus sekali untuk kesehatan tadi juga. Dan kami juga menjual produk ini. Gitu. Mahkota bunga itu ya, jadi Sabila Family lah gitu. Dan ini setelah ini berbuah, kemudian jadi kayak gini kita potong tadi gitu ya. Kita potong tadi gitu. Ini batang yang sudah bisa jadi bibit. Jadi yang sudah jadi bibit itu harus yang sudah pernah berbuah. Dibuktikan itu gitu loh. Jadi kita seleksi dilepas ditanam lagi bisa Pak? Ya, kita menggunakan bibit tadi. Dari tempat bibitnya itu tempat bibitnya itu gitu ya. Ini ya Bu. Ini dan ini banyak sekali kita juga tanaman yang khususnya di Sabila Farm ini itu jadikan program-program dokter juga, karena di sini kami bisa diskusi tentang pertanian gitu ya. Banyak contohnya banyakkan lagi karena ini unik, dari batang sampai cabang sampai daun semuanya berupa satu.
kapan kita mekanismenya dari duri ini jadi bunga atau dari cabang itu lain-lain gitu loh. Ini justru yang kita jual yang pakai ini mas, yang sudah pernah berbuah itu ya. berbuah itu sudah berbuah ini. Orang nggak tahu kok Kalau cacat itu. bibitnya dijual berapa itu? Jadi untuk 10.000 gitu ya. 10.000. Sedang kalau yang sudah bibit-bibitan itu yang sudah tumbuh itu 15.000 ada. 15.000 ada. Yang tinggi juga ada 25 gitu macam-macam. Tapi kita juga punya paket. Jadi buat investor yang punya lahan itu kita berikan paketnya. Jadi kita mau dia ini dan teknologi dan paketnya gitu. Termasuk sampai penjualannya. Jadi penjualan kita bikinkan paket juga gitu ya. Karena ini kita berbicara tentang art. Saya selalu bicara pertanian itu adalah seni, art gitu. Art horticulture. Oh di kartu nama saya kan sebutkan ada sebagai art ya. Jadi entertain juga, entertain gitu. Orang datang sini mau kalau cuma buahnya saja mungkin beli di supermarket bisa. Tapi di sini bisa menikmati, bergembira, bicara dengan saya, bicara dengan istri saya, anak saya gitu. Untuk dia ngerti, pahami, kasih sayangi tanamannya gitu ya. Bahkan saya di Bogor itu ada adopsi ibu. Ada adopsi, ibu punya kebun ini. Dia punya kebun ini juga gitu ya. Merawat ini juga gitu ya. Ngasih itu. Karena ibu sudah tidak perlu istilahnya menghasilkan untuk ekonomi bukan, tapi dia merasa menikmati juga bahwa ini seperti anak gitu. Kalau paket yang ada Bapak sebutkan tadi berapa satu paket itu berapa? Tergantung lokasinya. Jadi saya kalau bicara tentang paket gitu ya, itu harus saya lihat lokasinya karena saya menggabungkan dengan konsep wisata. Jadi saya ada 3 namanya pawitan, pasar wisata tani. Jadi harus pasar itu kita bentuk dari orang senang datang, itu kan sebetulnya ini kan datang kan, ada wisatanya kan itu ya, dari pertanian tadi. Jadi saya bukan konsep pawitan tadi, pasar wisata tani dan sederhana. Jadi harus satu kita dengan cara yang sederhana, keduanya kita juga cara kebersihan hati bu. Jadi ini kita bicara pertanian tapi harus ada perbaikan hati juga. Jadi kita kedatangan sini tuh mensyukuri kalau saya bisa tumbuh baik begini, bisa makan ini juga dengan cara yang bagus gitu. Dan itu saya terapkan itu. Karena apa? Pertanian di Indonesia ini walaupun dengan modal berapa saja, dengan teknologi berapa saja gagal karena hati tidak masuk gitu. Nah, saya masukkan hati tadi. Itu dong kasih sayang. Iya, kasih sayang.